Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita membaca doa. Ayo baca doa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wajalani minas solihin. Amin. Yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Selamat pagi anak-anakku, adik-adikku semua, dan para orang tua. Hari ini kita akan belajar dan membahas tema 1 subtema 3 pembelajaran 1 untuk kelas 3 SD. Pertumbuhan hewan. Pernahkah kamu melihat ayam bertelur? Telur ayam menetas, kemudian keluarlah anak ayam. Anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Ayam betina dewasa menghasilkan telur kembali dan seterusnya. Ayam dan hewan lain juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Mari kita belajar pertumbuhan hewan dan faktor yang mempengaruhi. Berikut ini adalah gambar-gambar hewan. Mulai dari sapi, ada kuda, ada kerbau, ada kambing, ada ayam, ada burung, ada kelinci. Pembelajaran 1. Ayo mengamati pertumbuhan ayam. Ayam merupakan salah satu makhluk hidup. Tubuh ayam berbulu dan memiliki 2 kaki. Ayam memiliki paru dan bernapas dengan paru-paru. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam mengalami perubahan bentuk mulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setiap hari ayam diberi makan dan minum sehingga ukuran tubuh ayam bertambah besar. Ayam mengalami perubahan. Ayo menulis. Berdasarkan bacaan di atas, dapatkah kamu menemukan contoh hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam? 1. Burung. 2. Bebek. 3. Angsa. Tuliskan semua perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Berawal dari telur, lalu dieramin oleh induknya sekitar 21 hari. Telur menetas, kemudian menjadi anak ayam dan mengalami pertumbuhan sehingga anak ayam menjadi ayam dewasa. Faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam? Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ayam diantara makanan, lingkungan, dan kesehatan ayam itu sendiri. Ayo bercerita, apakah kamu melihara ayam atau hewan lainnya di rumah? Aku memelihara ikan di rumah. Aku menempatkan sejumlah ikan di akuarium. Ada 5 ikan di sana. Setiap pagi dan sore, aku memberinya pakan. Sementara seminggu sekali, aku menguras akuarium agar tetap bersih dan tidak keruh. Pernahkah kamu mengamati gambar hias bermotif hewan? Aku juga pernah melihat gambar hias bermotif hewan. Gambar tersebut memiliki motif berbagai garis dan membentuk gambar hewan. Jika pernah, ceritakan ciri-cirinya di depan teman-teman.
Ayo berkreasi. Cobalah membuat gambar hias bermotif hewan yang kamu sukai. Sebelum menggambar hias bermotif hewan, berlatihlah terlebih dahulu menggambar berbagai garis seperti contoh berikut. Perhatikan pula contoh gambar induk dan anak ayam. Cobalah berlatih mengikuti garis contoh yang ada. Dan ini adalah contohnya. Kita ikuti garis-garis selanjutnya. Gambar kedua kita samakan, gambar ketiga juga kita samakan. Perhatikan cara menggambar hias dengan motif hewan. Seperti gambar ayam. Apa dulu yang kita gambar? Mulai dari bulat, terus ada leher, kepala, terus sayap, dan tambahan kaki, lalu bulu-bulunya dan ekor. Setelah itu kita warnai. Gambarlah hiasan dengan garis dan bidang sesuai dengan daya ciptamu. Gambarlah pada tempat yang sudah disediakan. Nah, ini adalah gambar ikan yang diwarnai. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin ada 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina bertelur. Peliharaan Udin bertelur. Masing-masing ayam betina bertelur 10 butir. Setelah 21 hari telur ayam Udin menetas menjadi anak ayam. Udin menyimpan anak ayamnya pada 2 kandang berbeda. Seperti ini. 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Kandang yang ini ditambah dengan kandang yang ini. 10 anak ayam ditambah 10 anak ayam sama dengan 20. Ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 kali 10 karena 2-nya ada 10 sama dengan 20. Penjumlahan berulang dengan bilangan yang sama disebut perkalian. Jika Udin memiliki 3 buah kandang berisi masing-masing 12 ekor ayam. Nah, seperti ini. Ini adalah penjumlahan berulang atau yang sama dengan perkalian. Ini kandang 1, kandang 2, kandang 3. Ada 3 kandang anak ayam. Satu kandangnya 12 ekor. Berarti 12-nya ada 3. 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Ditulis dalam perkalian adalah 3 kali 12. 12-nya ada 3. 1, 2, 3. Cara lain menyelesaikan soal tersebut seperti berikut. 12 sama dengan 10 ditambah 2. Kalikan masing-masing bilangan 10 dan 2 dengan angka 3 karena ada 3 kali. Lalu jumlahkan hasilnya. 3 dikali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 sama dengan 6. Dijumlahkan 0 tambah 6. 6. 3-nya turun. Atau 3 kali 10, 3-nya ada. Ini sudah saya buatkan contohnya. 10-nya ada 3. 3 kali 2
tiganya ada 2. Cobalah berlatih soal perkalian. Ikuti contoh untuk menyelesaikannya. Ini adalah 15 kandang anak ayam. Ada 4 kandang ayam. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15. Ditulis dalam perkalian adalah 4 karena jumlahnya ada 15-nya ada 4. 1 2 3 4. Jadi 4 dikali 15. Dihitung dengan cara lain, 15 sama dengan 10 ditambah 5. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 4. 4 dikali 10 sama dengan 40. 4 dikali 5 sama dengan 20. Dijumlahkan 0 tambah 0 0. 4 tambah 2 6. Atau 4 kali 10 itu 4-nya ada 10. 1 2 3 4 dan 40. 4 dikali 5, 4-nya ada 5. Ini adalah contoh untuk menjabarkan yang 4 kali 10. Ini tidak usah ditulis ya anak-anak ya, cukup ini yang ditulis di buku tugasnya. Dalam perkalian dua bilangan berlaku sifatnya pertukaran. Misalnya 2 kali 3 sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. 2 dikali 3 sama dengan 3 kali 2 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2. 2-nya ada 3 sama dengan 6. Jadi 2 dikali 3 sama dengan 3 dikali 2. Contoh lainnya adalah 5 dikali 4. 4-nya itu ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dihitung semuanya ada 20. 4 dikali 5. 5-nya ada 4. 5 tambah 5 10 tambah 5 15 ditambah 5 20. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 4 dikali 5. Untuk menyelesaikan perkalian bilangan yang besar, perhatikan contoh berikut. 2 dikali 210. Sifat pertukaran perkalian 2 dikali 120 sama dengan 2. 120 dikali 2. 210 sama dengan 200. Ini kelompok satuan, angka ratusan, terus dipecah lagi angka puluhan dan angka satuan. 210 0. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. 2 dikali 200 400. 2 dikali 10 20. 2 dikali 0 0. Kalau dijumlahkan 3 angka ini, 0 tambah 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 2 0. Jawabannya 2. 4-nya turun. Cara lainnya seperti langkah pertama, 210 dikali 2. Yang kita hitung dulu yang pertama adalah 0 dikali 2. Jawabannya adalah 0. Jadi di sini ditulis dengan 0. Berikutnya yang dihitung kedua adalah 1 dikali 2 sama dengan 2 atau 2 dikali 1 sama dengan 2. Jadi 2-nya kita tulis. Dan yang terakhir, yang ketiga, karena di sini ada 3 angka, 2 dikali 2.
2 dikali 2, 2-nya ada 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan ini ada hasilnya. Hasil perkaliannya adalah 420. Selesaikan soal perkalian berikut sesuai contoh. Dan ini ada 10. 110 dikali 4. Yang pertama kita hitung adalah 0 dikali 4 itu sama dengan 0. Yang kedua, angka di sampingnya di depannya. 1 dikali 4 sama dengan 4. Dan yang ketiga di depannya lagi. 1 dikali 4 sama dengan 4. Hasil perkalian adalah 440 sesuai dengan perhitungan yang terakhir. Ini adalah terakhir. B. 330 dikali 3. Sama seperti yang di atas, yang kita hitung adalah yang angka paling belakang. 0 dikali 3 sama dengan 0. Yang kedua di angka yang di depannya 0. 3 dikali 3 sama dengan 9. Kita tulis. Dan angka terakhir ketiga di depannya 3 lagi. 3 dikali 3 sama dengan 9. Hasil perkaliannya adalah 990 sesuai dengan perkalian hitungan yang ketiga. C. 220 dikali 4. Sama seperti yang di atas, yang paling belakang dihitung 0 kali 4 0. Yang kedua 2 kali 4 sama dengan 8. Yang ketiga 2 dikali 4 juga 8. Jawabannya 880. Jadi hasil perkaliannya adalah 880. Mengerti anak-anakku, adik-adikku semua? Semangat ya belajarnya. Semoga bisa membantu orang tua untuk menjelaskan dan cara mengerjakannya kepada anak-anak kita semua. Tetap semangat belajarnya dan selalu kerjakan tugas-tugas dari sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tetap semangat belajarnya dan tonton video-video selanjutnya.